Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada minggu ini. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat dan juga ceria, walau dimanapun kita berada pada pagi ini. Apapun keadaan kita pada hari ini, tidak kira apapun keadaan sekeliling kita, PKPB itu sambung ke tidak, mari kita tetap datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, puji-pujian dan juga sorak-sorai. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Segala pujian dan syukur kami angkatkan kepada Engkau juga ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih kerana pimpinan-Mu ya Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam setiap hari kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Tidak kira dimanapun kami berada, walau apapun situasi kami pada pagi ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu, jamahan ya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan yang kami dengar pada pagi ini, yang kami ikuti dalam ibadah pada pagi ini Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar juga Tuhan, biarlah itu menjadi kesegaran bagi tubuh kami ya Tuhan, dan juga kekuatan bagi jiwa kami ya Tuhan di dalam kami menghadapi hari-hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu Tuhan akan memperbarui pikiran kami supaya kami tetap kuat dan tetap bersemangat di Tuhan di dalam kami melalui hari-hari kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Angkatkan lagu ini sebagai pujian kita, ucapan syukur kita bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti Tuhan dalam
suka cintaku penuh mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari yang diberkati ini, saya dan saudara sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ibadah online kita
kita telah memuji-muji Tuhan, dan tiba waktunya bagi saya dan saudara untuk menikmati kasih Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan mendengar apa kata Tuhan buat kita. Untuk kamu yang ada di rumah, dimanapun kamu berada, mari kita selesaikan diri kita, lapangkan hati, lapangkan pikiran kita, fokuskan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan, mendapat sesuatu yang penting, yang bermanfaat untuk hidup kita, untuk kehidupan kita, selangkah jauh lagi secara iman, secara rohani di hadapan Tuhan. Mari berikan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu saya mau berdoa untuk kita semua. Tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu yang ajaib dalam hidup kami. Kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati pertolongan Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu sampai saat pagi hari ini. Kami ada di sini untuk memuji-muji Engkau. Kami mau menyembah Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa kata Tuhan buat kami, yang memimpin hidup kami, yang membentuk kepribadian kami, yang menjadikan kami seperti yang Tuhan mau supaya terjadi bagi kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada hamba-Mu, dan biarlah semua anak-anak Tuhan yang menikmati dan turut serta dalam ibadah online pada pagi hari ini menerima berkat-berkat yang besar daripada Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini seperti yang kita pahami bahwa kita mau belajar lagi tentang berbuah dalam Kristus. Seperti yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang mengapa kita perlu sentiasa bertobat. Ada sebab-sebabnya mengapa saya dan saudara memerlukan pertobatan ataupun pemulihan, pembersihan setiap waktu. Bukan kata Tuhan tidak mampu menyucikan kita. Pengampunan Tuhan, pengudusan yang Tuhan sudah buat, Dia hanya buat satu kali untuk selama-lamanya. Karena darah Yesus Kristus itu mahal dan tidak tergantikan. Tetapi kita memerlukan pembersihan dari waktu ke waktu. Itu sebabnya apa yang saya bilang bahwa kita perlu pemangkasan, kita perlu setiap hari diperbaharui di dalam Tuhan. Dan itu yang saya sebut sebagai update kembali, ataupun kita kena perbaharui komitmen, perbaharui pertobatan kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau melanjutkan pembicaraan kita mengenai hal itu, di mana kita akan belajar pada pagi hari ini beberapa penyebab mengapa ada orang lain yang terus-menerus konsisten dalam iman, tetapi ada juga beberapa orang yang jatuh di dalam dosa. Apakah penyebab bagi kemunduran rohani seseorang? Apakah penyebab bagi kejatuhan iman seseorang? Nah, untuk itu kita akan pelajari ada 3 sebab. Lebih kurang ada 3 sebab. Dan sebab-sebab ini bertahap. Kalau kita sudah jatuh dalam sebab yang pertama, hati-hati. Sebab yang kedua dia akan menyusul. Bila kita sudah jatuh di sebab yang pertama, kita akan jatuh di sebab yang kedua. Bila kita sudah jatuh di sebab yang kedua, kita akan melarat lagi. Penyakit kemunduran rohani itu akan melarat lagi, sehingga kita akan jatuh kepada tahap yang ketiga ini. Dan seterusnya apabila sampai tahap yang keempat, kita tidak dapat, sangat sukar untuk tertolong. Dan sekali lagi, hanya Tuhan, bila Tuhan mau menolong kita, maka Dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Sebab Tuhan yang kita kenal itu penuh kasih, dan Dia sanggup, maha sanggup apapun masalah dan pergumulan kita. Anak-anak Tuhan, yang pertama, sebab yang pertama mengapa kemunduran rohani itu terjadi dalam hidup banyak orang adalah karena mereka melalaikan persekutuannya dengan Tuhan.
Ada firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Saya senang untuk membacakannya kepada kita. 2 Korintus bab 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ini satu pertanyaan. Nah, ini satu amaran. Pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang berbentuk amaran untuk menjauhi berhala. Dan kita mengerti apa berhala hari-hari ini. Seperti antara lain sudah saya sebutkan pada minggu yang lalu. Seperti kebiasaan-kebiasaan kita hari-hari ini, kita tidak berpisah dengan media sosial. Nah, media sosial tak salah. Apapun bahan-bahan yang kita dapat eksis melalui online itu tidak salah. Contohnya seperti game dan Facebook, seperti Instagram, seperti Twitter, TikTok, dan banyak lagi, itu tidak salah. Tetapi dia boleh jadi berhala kepada kita. Dan ini yang Tuhan mau tekankan kepada kita. Hari-hari ini banyak orang yang jatuh digoda oleh berhala-berhala ini. Itu sebabnya satu pertanyaan yang sangat menantang hati kita, yang sangat mencabar hati kita. Tuhan berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup, yang menurut firman Allah, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Anak-anak Tuhan yang diberkati, apabila kita meneliti keseluruhan bagian ayat ini, rupa-rupanya sangat bahaya kalau kita melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita melalaikan persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan jatuh kepada berhala-berhala yang ada di sekeliling kita, yang boleh mengikat kita, yang boleh memperbudak kita. Nah, apakah tanda-tanda bagi orang yang sedang diikat oleh para berhala ini? Apakah tanda-tanda bagi pribadi yang sedang melalaikan persekutuan dengan Tuhan? Pasti yang pertama adalah mereka mulai melalaikan kebiasaan membaca, merenung, menghayati, dan mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ini yang pertama. Apabila mereka melalaikan membaca firman, nah akhirnya yang kedua ini akan ikut serta, yaitu mereka akan mulai melalaikan kehidupan doa. Saya selalu mau katakan kepada kita bahwa memang kita berada di dunia yang sibuk. Tetapi cukuplah ada satu ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Kalau kita tidak dapat membuka Alkitab itu secara pribadi, kamu boleh lihat firman Tuhan yang dihantar ataupun dikirimkan di media sosial oleh hamba-hamba Tuhan yang bermaksud untuk menguatkan siapapun orang yang akan melihat post itu. Mungkin kamu boleh lihat Instagram atau di mana-mana, ada saja ayat-ayat firman Tuhan yang bermaksud untuk mendorong kita, menguatkan kita. Jangan sampai kita melalaikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mulai melalaikan firman Tuhan, pasti kita akan mulai melalaikan doa juga. Nah, apabila kita sudah mulai melalaikan doa, nah kita akan mulai hilang rasa rindu ke persekutuan. Kita mulai rasa bosan dengan ibadah-ibadah online yang diadakan oleh banyak gereja hari-hari ini dalam konteks keadaan kita hari-hari ini. Kita akan berhati-hati untuk perkara ini, anak-anak Tuhan yang diberkati. Ini penyebab yang pertama. Semua orang yang jatuh dalam penyebab yang pertama perlu sadar dan bangkit kembali. Sebab kalau kita tidak sadar, kemungkinan untuk jatuh kepada penyebab yang kedua ini sangat besar. Penyebab yang kedua itu adalah nanti kita mulai memandang Allah hanya sebagai penolong, bukan lagi sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kita sendiri. Saya tertarik untuk mengajak kita melihat firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 16.
1 Timotius 6 1 Timotius 6 ayat 16. Firman Tuhan dalam bahagian ini berkata begini, 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, maksudnya Tuhan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kemudian yang kekal. Amin. Anak-anak Tuhan, dalam ayat ini ditegaskan tentang kedaulatan, keesaan, dan kemahaan Tuhan itu. Tuhan maha segala-galanya. Apabila kita mulai memandang Tuhan hanya sebagai penolong, lalu terjadilah seperti yang saya pernah lihat, ada satu post di Facebook, dia kata begini, kau tidak suka saya hari ini, saya akan doakan kamu setiap hari sehingga kamu suka dengan saya. Dia kata begitu. Lalu saya beri komen, saya katakan, jangan harap sebab Tuhan adalah Tuhan, dia tidak akan menjadi seperti seorang bomo bagi kamu, dan dia tidak mudah diperalatkan oleh kamu. Banyak orang yang sedang memperalatkan Tuhan hari-hari ini untuk kepentingan, untuk keinginannya, untuk harapan pribadinya. Itu sebabnya kalau kita mulai memandang Allah hanya sebagai penolong, bukan Tuhan dan Raja lagi dalam hidup kita, itu sudah diambang bahaya. Sebab mengapa ini terjadi? Hal yang pertama sudah mulai kita lalaikan, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Apabila kita melalaikan persekutuan dengan Tuhan, kita akan mulai memandang Allah hanya sebagai penolong dalam hidup kita. Itu bahaya. Dan saya mau memberi peringatan kepada kita anak-anak Tuhan. Kita kena hati-hati. Apabila kita sudah jatuh dalam sebab yang kedua ini, dia tidak berhenti. Tetapi nanti akan terjadi lagi sebab yang ketiga. Nah, sebab yang ketiga ini sudah mulai parah, anak-anak Tuhan yang diberkati. Ini betul-betul kita kena hati-hati. Nah, saya tidak tahu, tetapi mesti ada orang yang sudah berada di tempat ini hari-hari ini. Dan ini sangat bahaya. Apabila dia sudah melalaikan persekutuan dengan Tuhan, dia sudah mulai memandang Tuhan dengan pandangan yang negatif. Tak pedulilah sama ada dia menganggap Tuhan hanya sebagai penolong. Atau yang kedua, menurut saya, yang kedua bukan tiga. Yang kedua, dia mulai memandang Tuhan hanya sebatas pengetahuannya. Dia mulai memandang Tuhan hanya sebatas kemampuannya untuk mengerti dan menguraikan hal-hal teologi. Sehingga apabila dia sudah jatuh dalam kemunduran rohani yang kedua ini, ataupun penyebab yang kedua ini, penyebab yang ketiga ini, minta ampun, minta maaf, ini sukar untuk diatasi. Tetapi itu sebabnya kita kena berhati-hati dengan masalah ini. Penyebab apakah itu? Anak-anak Tuhan yang diberkati, penyebab itu adalah begini. Kita mulai menganggap kesaksian rohani sebagai bohong dan dibuat-buat. Hari ini terlalu banyak yang mulai mempertanyakan mukjizat. Mereka mulai mencari tahu sana-sini secara akademik. Mereka mulai membuktikannya secara akademik bahwa mukjizat itu hanya terjadi dahulu kala dan tidak terjadi lagi hari ini. Secara pelan-pelan mereka mulai menganggap Tuhan Yesus sudah berubah. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus tidak pernah berubah, berarti dia tetap pembuat mukjizat. Nah, kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, mukjizat Tuhan Yesus itu pasti tetap terjadi hari-hari ini. Tetapi bila orang sudah jatuh di penyebab yang kedua tadi, yaitu pertama menganggap Tuhan hanya penolong, itu untuk golongan-golongan bawahan. Tetapi golongan-golongan yang berpengetahuan teologi juga, dia akan jatuh begini. Mereka akan mulai menganggap Tuhan sebatas pengetahuannya. Mereka mulai memandang Tuhan sebatas ilmu teologi yang mereka ada. Mereka mulai mengukur Tuhan sesuai dengan akademik saja. Anak-anak Tuhan berhati-hati.
Apabila kita sudah mulai menganggap kesaksian rohani dibuat-buat, dan saya senang membacakan 1 Yohanes 5. Kalau kamu rajin membacanya, 1 Yohanes 5, 6-12. Di situ memberitahu kita tentang kebenaran tentang Tuhan. Bahwa kesaksian itu penting. Dalam seluruh bahagian firman Tuhan ini menekankan tentang betapa pentingnya kesaksian, bahkan sampai kepada hal tentang Yesus Kristus juga. Kesaksian itu penting. Daripada kelahiran Yesus sampai pada kebangkitannya, wujud para saksi mata. Dan para saksi mata inilah yang telah mencatat ke semua kebenaran itu di dalam Alkitab yang kita ada, yang sudah kita ada hari ini. Apabila kesaksian nyata ini sudah mulai ditolak, dan memang ada mungkin orang boleh berkata itu kan kesaksian Alkitabiah, kesaksian tentang mukjizat Yesus, tetapi bagaimana dengan mukjizat-mukjizat yang lain? Mukjizat yang lain pun tetap dapat terjadi sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan menganggap kesaksian rohani dari orang-orang tertentu itu bohong, direka-reka, atau seumpama itu. Cobalah pelajari sesuatu dari sana. Cobalah dapatkan sesuatu yang dapat menguatkan iman kita. Bukan berarti kamu telan bulat-bulat, yang bohong yang tidak Alkitabiah pun kamu telan bulat-bulat. Sebab kita ada Roh Allah di dalam kita yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Yang tidak benar itu kamu tapis, yang benar itu terima, dia menjadi kekuatan pada kita. Jangan sudah mulai menolak kesaksian rohani pula. Ini bahaya. Nah, orang yang berpendapat bahwa kesaksian rohani hanya bohong, dibuat-buat, itu mereka pertama berpandangan orang yang bersaksi itu mereka pikir mereka buat-buat. Lalu dia juga kadang-kadang ada juga di antara mereka yang kadang-kadang membiasakan diri untuk bersaksi dusta, berbohong, buat-buat kesaksian atau cerita bohong. Ini pun bahaya juga. Orang lain dapat penglihatan, kononnya dia pun dapat penglihatan juga. Orang lain dapat mimpi, kononnya dia pun dapat mimpi juga. Ini bahaya teman-teman. Kita kena berhati-hati untuk hal ini. Nah, apabila kita sudah sampai di tahap yang ketiga ini, kita sudah jatuh di tahap yang keempat, dan ini sangat sukar dipulihkan. Pergilah sekolah Injil dimanapun juga. Apabila penyakit ini sudah menghinggapi, sudah sampai di tahap yang keempat, kamu tidak dapat sembuh lagi. Kecuali kamu dapat hancur di kaki Tuhan, mengalami pertemuan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, barulah ada pemulihan yang sungguh-sungguh. Sebab apa? Ini penyakit sudah sampai tahap yang keempat, ini adalah kesombongan atau tinggi hati. Amsal 16 ayat 5 dalam bahagian ini memberi amaran tentang bahayanya tinggi hati. Nah, orang yang tinggi hati berkata dalam hati, saya sudah tahu semua tuh. Orang yang tinggi hati, mereka melihat semua hal-hal rohani itu menurut dia tidak menarik lagi bagi dia. Tidak menarik lagi menurut dia. Dan apabila dia sudah berumur, dia akan berkata, saya sudah duluan makan garam, kamu baru makan garam. Dan kesombongan rohani adalah kutuk dosa. Ini kita kena benar-benar pahami. Dan kutuk dosa itu berasal daripada si iblis. Alkitab mencatat bahwa si iblis itu pembuat kejahatan sejak semula. Anak-anak Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini saya telah memberitahu kita dengan jujur sekali sebagai satu amaran dan perhatian kepada kita, dengan harapan kita mulai untuk memberi evaluasi kepada diri kita. Kalau kita berada di mana-mana tahap hari ini, minta pada Tuhan, Tuhan, saya sudah mulai kehilangan gairah untuk mengikuti ibadah. Nah, kalau begitu, maka kamu sudah mulai berada di tahap 1, masih sangat mudah untuk dipulihkan.
Jadi kamu boleh bangkit lagi dan kembali pada Tuhan. Hidupkan lagi kerinduan membaca firman, berdoa, dan kerinduan kita untuk ibadah. Nah, kalau kita mulai memandang Tuhan hanya sebagai penolong dan itu sudah mendoktrinisasi pemikiran kita sehingga kita menganggap Tuhan itu boleh menolong kita. Tetapi kita tidak pernah meletakkan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita seperti yang kita pelajari minggu lalu. Ayo, kamu sudah berada di tahap yang kedua. Ini sangat bahaya. Tapi masih ada harapan. Bangkit lagi kembali pada Tuhan. Nah, seandainya ini saya tidak mau terjadi, tetapi seandainya ada siapa-siapa yang sudah berada di tahap yang ketiga, dia sudah mulai menganggap dan merasa bosan dengan semua kesaksian-kesaksian rohani, hal-hal rohani menurut dia sudah sangat membosankan bagi dia, kita kena hidup kembali, bangkitlah lagi. Kita tidak ada tempat untuk bergantung selain Tuhan. Kembali pada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah jatuh di tahap yang keempat, minta ampun, minta maaf. Memang itu satu perkara yang sangat sukar bagi kita. Tetapi mohon belas kasihan Tuhan. Saya memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus mengasihi kamu. Dan inilah maksudnya firman Tuhan disampaikan kepada kita pada pagi hari yang diberkati ini. Tuhan memberkati kamu. Dia mau membuka pikiran dan hatimu. Sedar, kembali pada Tuhan. Berikan hidup pada Tuhan. Dia mau menerima engkau kembali. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini dalam doa, saya mau mendorong kita. Mari bersama-sama. Ayo, bergandengan tangan. Tidak ada yang terlalu kuat di antara kita. Tidak ada juga yang terlalu lemah di antara kita. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita lemah. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan hal-hal ajaib bagi kita. Saya berdoa juga untuk mereka yang akan memberi setelah ini. Berapapun jumlah yang kita beri, itu bukan ukurannya. Tuhan selalu melihat hati kita yang beribadah kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya aminkan doa kita selepas doa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab pada pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang telah memberitahu kepada kami apa sebabnya kemunduran rohani itu. Ternyata ada tahap-tahap dan kami sangat berhati-hati dengan tahap-tahap ini sebab setiap tahap ini ada resikonya tersendiri yang sangat bahaya untuk iman dan rohani kami. Tuhan, ini kami berserah dan bergantung hanya padamu. Mohon pimpinan, penyertaan, pertolongan daripada Tuhan. Tuhanlah kelepasan kami. Tuhan, saya berdoa untuk mereka yang punya masalah. Beri jalan keluar pada mereka. Kalau ada yang sakit, kami percaya Tuhan itu pembuat mukjizat dan Tuhan dapat menyembuhkan kamu dimanapun kamu berada. Ya Tuhan, untuk mereka yang memberi, berapapun jumlah pemberian yang mereka beri, mari Tuhan Engkau berkati dengan lebih limpah lagi. Yang tidak dapat memberi karena alasan-alasan tertentu juga, Tuhan mari Engkau berkati mereka Tuhan. Supaya di masa akan datang mereka dapat memberi dengan penuh sukacita dan nama Tuhan ditinggikan sebab kami tahu pemberian adalah ibadah kami. Pengembalian persepuluhan adalah ibadah kami. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa sebab perlindunganmu yang ajaib bagi kami. Kami sangat yakin dengan perlindunganmu yang luar biasa. Dan jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kami sentiasa nyata dan jelas buat kami ya Tuhan. Mari Bapa, biarlah namamu ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sangat-sangat cukup pimpinan, penyertaan, perlindungan, berkat-Mu buat kami. Dan kami sambut semuanya ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan mari katakan sama-sama, amin, haleluya. Tuhan memberkati, jumpa lagi minggu depan.